Selamat mendengarkan. Louis menciuman panasnya. Takut tidak bisa menahan diri. Marsha baru saja melahirkan. Louis harus benar-benar meredam inginnya. Ketika tidur pun Louis tidak berani banyak Marsha. Hanya sekedar mengecup-ngecup saja. Louis seperti masuk ke dalam dunia baru. Pagi hari selesai sarapan, biasanya yang akan Louis pegang adalah tabletnya untuk mengecek-ngecek laporan pekerjaan para bawahannya. Tapi kali ini, setelah sarapan yang ada di kedua tangannya adalah Eric. Louis akan meluangkan waktu di pagi harinya untuk bermain dengan Eric. Terkadang, Louis harus berganti kemeja lagi, karena air liur Eric yang mengenai kemeja Louis. Sudah bermainnya. Bisa-bisa kau berganti kemeja lagi nanti. Ingat Marsha kepada Louis. Bisakah aku membawanya pergi bekerja bersamaku? Pinta Louis. Tidak, jawab Marsha tegas. Hais, ini tidak adil, ujar Louis merajuk. Kau memiliki waktu seharian dengannya, dan ketika aku kembali, Eric sudah terpulas. Ucap Louis sendu. Kau ini kekanakan sekali, ujar Marsha sambil tertawa. Ini karena aku sangat menyayangi putra kita loh, jawab Louis. Baik, nanti kami akan sering mengunjungi di kantor, janji Marsha. Iya, itu terdengar ide yang baik. Aku akan meminta asisten Lee menyiapkan sebuah kamar bayi di ruanganku, ucap Louis. Sementara Louis sibuk mempersiapkan kamar bayi di ruangan kerjanya di Lee Corporation, Axel bersibuk memperingatkan keluarganya agar lebih memperlakukan Elana dengan normal. Axel mengedukasi mereka tentang apa itu baby blues dan bahayanya terhadap wanita yang baru saja menjadi ibu. Axel juga bahkan telah mengganti semua perawat yang menangani Elana. Axel dan Louis tengah sama-sama menjadi suami yang pandai menjaga istri dan anak. Meski terkadang, ketika menjaga putra mereka, tak jarang malah mereka yang tertidur. Bayi-bayi mereka telah bertumbuh menjadi bayi kembul yang tampan. Hari ini, Marsha membawa Eric ke Lee Corporation karena Louis terus merajuk bahwa Marsha ingkar janji. Berjanji akan membawa Eric bermain dengannya di hari kerja, namun tak kunjung dipenuhi. Eric begitu menggemaskan dipandang, mata bulat, pipi bulat. Siapa-siapa yang memandangnya pasti ingin menciumnya di sana-sini. Marsha menggendong Eric dan membawanya ke gedung Liu Corporation. Mengetahui Nyonya Liu datang berkunjung dengan tuan muda kecil. Segera saja para staf yang melihatnya meninggalkan pekerjaan mereka dan memberi salam kepada keduanya. Tuan muda Eric sudah benar-benar mengambil hati semua orang di penjuru gedung Liu Corporation ini. Mengalahkan pesona Papa Louis, Louis yang mendengar istri dan putranya datang segera saja berlari kecil kembali ke ruangannya. Tak bisa menahan diri untuk segera bermain dengan putranya. Ceklek, Louis membuka pintu ruangan kerjanya dan segera saja matanya berbinar melihat dua kesayangannya tengah berdiri menunggunya. Kalian telah datang, ucap Louis seraya menggendong Eric dan menciumi perut Eric, sehingga keluarlah tawarnya. Nyaring Eric. Hei, sudah, dia baru saja selesai meminum susu. Jangan sampai dia muntah. Ingat Marsha kepada Louis. Apa kau merindukan papa? Tanya Louis memandangi Eric. Louis tertawa ketika melihat Eric mengedip-ngedipkan matanya, seakan menjawab, jika dia juga merindukan papanya. Marsha mendekati Louis dan bersandar di bahunya. Louis menciumi Marsha lalu menciumi Eric. Marsha mengambil Eric dari pelukan Louis. Kau selesaikanlah pekerjaanmu. Kami akan menemanimu di sini, ujar Marsha. Louis bersibuk kembali dengan pekerjaannya, sementara Marsha menemani Eric bermain. Louis dan beberapa staf yang sedang ada di dalam ruangan sedikit tidak bisa berkonsentrasi karena mendengar tawarnya Eric. Mereka serasa ingin bergabung bermain dengan tuan muda kecil. Louis melihat jam tangannya, sudah jam 5 sore. Louis menutup berkas-berkasnya lalu pergi ke ruangan bayi. Louis menatap dua kesayangannya yang sedang terpulas. Louis berjongkok di sisi Marsha dan memulai lembut puncak kepala Marsha. Hei, bangunlah, saatnya pulang, ucap Louis. Marsha membuka kedua matanya dan bertemu dengan tatapan hangat Louis. Apakah sudah selesai? Iya, jawab Louis. Terima kasih, karena sudah menemani suami bekerja, ucap Louis seraya menggendong Eric. Marsha dan Elana masih dalam libur cuti melahirkan, jadi Hana yang bertanggung jawab mengawasi Sun Jewelry. Di bawah pengawasan Hana, Sun Jewelry semakin mendapatkan kesan yang baik. Hana benar-benar menerapkan servis secara kemanusiaan, melayani pelanggan dengan ramah,
mengakui kesalahan jika memang melakukan kesalahan. Dan tidak disangka, ini malah menjadi nilai tinggi untuk Saint Jewelry. Ditambah pula, Jun dengan sukarela menjadi selebgram untuk Saint Jewelry. Penjualan mereka pun menjadi meningkat berkali-kali lipat. Hana juga mendesain satu set perhiasan yang Marsha pinta untuk diberikan kepada Alicia Su sebagai tanda terima kasihnya karena telah merawat dirinya selama di Milan waktu itu. Louis juga telah memilih hadiah khusus untuk Alicia Su, sebuah lukisan tua berusia ratusan tahun yang menjadi koleksi keluarga Liu selama ini. Louis merasa Alicia pantas mendapatkannya karena Alicia telah membantunya mendapatkan harta yang berharga, yakni Eric Liu. Asisten Liu sudah menjadwalkan kepergian tuan dan nyonyanya ke kerajaan Funan di pekan depan untuk bertemu langsung dengan Alicia Su. Ini perhiasan yang kau pinta, tulisannya. Terima kasih, ini bagus sekali, ucap Marsha kepada Hana. Hana menggendong Eric, seketika saja Eric tersenyum sumringah kepada Hana. Jiwa bayi pada dasarnya murni bersih. Karena itu, bayi bisa merasakan siapa yang benar-benar menyayanginya dan siapa yang tidak. Eric menepuk-nepuk wajah Hana, seakan mengajaknya bercanda. Louis mengambil Eric dari pelukan Hana. Ayo jagoan, saatnya tidur, ucap Louis. Marsha dan Hana meneruskan diskusi mereka tentang beberapa pekerjaan di Saint Jewelry. Mereka juga melakukan video call dengan Elana. Terlihat Elana sudah semakin membaik, dan putranya pun sama gembulnya dengan Eric. Axel dan Elana menamai putra mereka dengan nama Sean. Baiklah, hari semakin malam, aku pamit, tulisannya. Super kami akan mengantarmu, ucap Marsha. Tidak perlu, Jun sudah menjemputku, tulisannya lagi. Ah, bagus jika begitu, ucap Marsha seraya mengantar Hana ke depan pintu dan melihat Jun telah menunggu Hana. Jun menggenggam tangan Hana dan membawanya masuk ke mobil. Kalian berhati-hatilah, pesan Marsha. Jun membawa Hana pergi ke sebuah bukit, mengajaknya melihat bintang-bintang di malam hari. Selain itu, Jun juga ingin meminta sesuatu kepada Hana. Jun ingin hubungan mereka semakin meningkat. Aku ingin kau bisa menemaniku pergi ke undangan perjamuan. Apakah kau bersedia? Tanya Jun kepada Hana. Hana terdiam sesaat, lalu menulis di notepadnya. Apa kau yakin? Tanya Hana. Tentu saja. Ketika aku memilihmu, itu artinya aku sudah siap dengan segala risikonya. Jawab Jun. Berdirilah tegak. Jangan khawatir bayanganmu bengkok, ucap Jun. Baik jika begitu, sebelum membangun rumah, bukankah lebih baik kenali dulu lingkungannya? Balas tulis Hana. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.